Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Wijaya dengan NIM D019324. Baik, lanjut saya akan menjelaskan jurnal yang kedua pada tugas mata kuliah Rekayasa Pondasi 2 ini. Jurnal kedua itu berjudul Analisis Daya Dukung Tiang Bor berdasarkan Standar Penetration Test atau SPT dan Hasil Reaction File. Langsung saja, pokok bahasannya itu latar belakang masalah, kepesan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Lanjut. Adapun latar belakangnya ini, pondasi adalah bagian dari suatu sistem rekayasa yang meneruskan beban yang ditopang oleh pondasi dan beratnya sendiri kepada dan ke dalam suatu tanah dan batuan tercetak di bawahnya. Salah satu bagian penting dalam sebuah perencanaan pondasi tergantung pada besarnya beban-beban yang bekerja pada pondasi tiang bor dan kapasitas daya dukung tanahnya. Lanjut. Adapun rumusan masalah pada jurnal kedua ini yaitu pertama, berapa daya dukung pondasi bor pile berdasarkan hasil uji standar penetration. Kedua itu bagaimana perbandingan hasil uji standar penetration dan hasil daya dukung berdasarkan reaction file. Lanjut, tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu ada 3. Pertama, mengetahui nilai daya dukung di lokasi penelitian berdasarkan analisis menggunakan metode Meyerhof dan metode Rees and Oin. Kedua itu membandingkan nilai daya dukung berdasarkan SPT dan reaction file. Ketiga, mengetahui hasil kapasitas penurunan tiang berdasarkan static loading test di lapangan menggunakan reaction file. Adapun batasan penelitian dari jurnal ini, yang pertama itu analisis kapasitas daya dukung secara rumus statis dihitung dengan menggunakan metode Meyerhof dan metode Rees and O'Neill. Kedua itu penulis tidak membahas perencanaan desain fondasi dalam penulisan proposal skripsi. Ketiga, hanya ditinjau dibuat tiang bor pile tunggal. 4, hanya ditinjau untuk bor pile tegak lurus. Kelima, tidak meninjau akibat horizontal terhadap bor pile tunggal. Keenam, hanya ditinjau untuk beban aksial vertikal terhadap pondasi bor pile. Ketujuh, lokasi penelitian yang ditinjau pada pondasi bor pile khususnya pada pembangunan Hotel Santika Sukadumi. Lanjut. Ada peninjauan pustakanya ini yaitu 1. Pondasi bor pile, 2. Menyediakan lapangan dengan uji standar penetrasi atau SPT. Ketiga, penggunaan standar SPT. Keempat, metode perhitungan daya dukung. Ini dibedakan di atas 2 ya. Ada metode SPT dan metode reaction file. Nah, metode reaction file ini dibedakan di atas 3. Pertama itu metode Chin FK, metode kedua itu metode Mazur-Kiewicz. Ketiga itu metode Davison. Adapun satu contoh rumus pada metode Rees and Work yang saya tampilkan di PPT ini yaitu rumus nilai ultimatenya yaitu QB tambah QS kurang WP. Kita lanjut. Nah, ini merupakan grafik dalam jurnal 2 yang dari jurnal 2 ini ya. Pertama itu ada grafik hubungan beban dengan penurunan menurut metode Chin. Kemudian ada grafik interpelasi uji pembebanan metode Mazur-Kiewicz, dan ketiga ada hubungan beban terhadap penurunan dengan metode Davison. Nah, grafik-grafik ini diperoleh dari metode reaction file itu sendiri. Kita lanjut. Adapun metodologi penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu pertama, pengumpulan data. Nah, pengumpulan datanya ini tuh kita dua, ada pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer itu dengan pengujian standar penetration test atau SPT. Nah, sekundernya ini yaitu hasil reaction file, kemudian gambar dan
design board file, kemudian data sondir. Nah, dari kedua data tersebut dilakukanlah analisis data. Nah, analisis datanya itu dengan metode SPT dan metode reaction files yang ada pada analisis data sebelumnya kan yang saya jelaskan. Kemudian diolah hasilnya atau nilai ultimate-nya. Nah, kita lanjut pembahasan. Nah, pada pembahasan di sini saya kan di sini ada tabel kapasitas dukung tiang bor BP dan kapasitas dukung tiang bor BP 108 metode SPT dan ada metode reaction file. Nah, untuk metode SPT itu berdasarkan berdasarkan metode Meyerhof, nilainya itu 135,43 ton. Kalau untuk O'Neill dan Ries nilai keizinannya itu 100,6 ton. Nah, untuk metode Ries and Wake itu nilai 136. Adapun untuk metode reaction file itu pada metode Chin itu diperoleh 185,2 ton. Kemudian metode Davison 139,3 ton. Kemudian metode Massurquist 145,5 ton. Ini dapat dilihat ya, nilai terendah itu dengan menggunakan metode O'Neill dan Dresser pada perhitungan SPP itu pada data primer. Adapun yang tertinggi itu menggunakan metode sekunder pada reaction file pada metode Chin, itu nilainya tinggi. Sini juga dapat dilihat perbandingannya itu sama-sama tidak terlalu jauh ya, rata. Kita lanjut terakhir kesimpulan. Pertama itu kapasitas daya dukung bridging tiang bor file atau QA tunggal BP nomor 1 dapat berdasarkan pada penetration test. Yang kedua, hasil perhitungan kapasitas daya dukung tiang bor dari uji standar penetration test PT dan tanda interpolasi reaction file. Nah, dua kesimpulan ini tadi sudah saya jelaskan pada tabel sebelumnya, yaitu pada slide sebelumnya itu pada tabel-tabel pembahasan tadi ya. Itu merupakan hasil akhir dari jurnal kedua ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akan lanjut pada penjelasan tentang jurnal ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.